Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tugas UAS kami dengan kelompok dengan nama saya sendiri dengan NIM 52004111177 dengan nomor Dwi Nugroho Setiawan dengan teman saya dengan NIM 52004111339 nama Asep Zainal Al-Farisi. Yang pertama di sini kami gunakan data iris untuk pemanggilannya jadi menjadi data yang digunakan untuk membaca fungsinya dengan .csv dari library pandas dan disimpan dalam variabel if. Kemudian untuk menghilangkan kolom ID-nya kami menggunakan dropnya, kemudian jumlah data dan setiap spesies diambilkan dengan menggunakan fungsi value count. Kemudian untuk mengubah label dari string menjadi angka kami menggunakan label dengan fungsi label encoder dari library scalan dan diubah menjadi angka menggunakan fungsi fit transform. Datanya ini terdiri dari 3 jenis iris, dari iris tosa, terus versicolor, viridicia. Dari berapa spell like cm, terus spell with cm, petal like cm dan petal with cm. Dan kami untuk library-nya kita menggunakan NumPy dan library packet untuk melakukan evolusi jaringan tiruan. NumPy ini digunakannya untuk melakukan operasi matematikanya. Yang packetnya akan digunakan untuk menjalankan algoritma genetika. Yang packet N akan digunakan untuk mengatur jaringan search tiruan, dan packet D-nya akan untuk mengatur evolusi jaringan search tiruan. Untuk implementasi namanya dari kami buat fungsi fitness function-nya yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja jaringan saraf tiruan dengan algoritma genetika. Fungsi ini menerima parameternya solution dan cell index yang merujuk ke jaringan saraf tiruan dalam populasi dan indeksnya. Pertama, kita menggunakan fungsinya predict dari library Picadon untuk melakukan prediksi menggunakan jaringan saraf tiruan dengan large layer-nya kan instant population network. Data inputnya terus data input. Dan jumlah untuk prediksi data itu dengan fungsi NumPy dengan diubah menjadi persentase dari total data presentasi dari total jumlah data output yang diberikan. Terus untuk nilai presentasinya ini
kemudian dijadikan sebagai nilai solution fitness untuk yang akan digunakan sebagai nilai sukses untuk jaringan secara tiruan tersebut. Dan dengan correct prediction-nya dibagi dengan data output kali 100. Nah, untuk fungsi ini digunakannya untuk menentukan kinerja jaringan secara tiruan dan algoritma untuk digunakan untuk menjadi bentukan jaringan secara tiruan terbaik dalam populasi. Yang selanjutnya itu untuk fungsi Kullback Generation yang digunakan sebagai callback function dalam algoritma genetika. Fungsi ini digunakan untuk dalam algoritma genetika selesai dijalankan. Yang pertama, fungsi ini akan mengubah vektor solusi dari populasi menjadi metrik yang menyimpan bobot jaringan secara tiruan dengan fungsi population as metrik. Nah, kemudian fungsi untuk mengupdate bobotnya pengambilan bobotnya dihasilkan dengan menggunakan fungsi update population training weight dari gen instance. Setelah itu fungsi mencetak informasi generasi yang sedang dijalankan nilai fitness dari solusi terbaik dalam populasi saat ini. Dan merupakan nilai fitness generasi sebelumnya. Yang ini untuk menunggu nilai generasinya dan fitness dan nilai change-nya. Atau yang fungsi ini akan digunakan untuk mengelola proses evolusi jenis itu untuk mencetak informasi yang diberikan selama proses evolusi berlangsung. Untuk yang selanjutnya ini untuk plat fitness ini diinisialisasi dengan nilai 0, kemudian data input dan output dari data iris tersebut dan dibaca dan diassign ke variabel data input dan data output. Setelah itu jumlah input dalam vektor input ini setiap sampel jumlah neuron pada lapisan input dan jumlah kelasnya. Nah, untuk populasi selanjutnya, setelah sebuah populasi awal dari dengan fungsi G-nya, fungsi gen dari library Python. Parameter yang digunakan dari fungsi ini dengan jumlah solusi atau jaringan awal, jumlah neuron pada lapisan input, jumlah neuron pada lapisan tersebut dan lapisan output. Jaringan dihasilkan dan digunakan sebagai individu dalam algoritma genetika dioptimalkan dalam kelasnya. Untuk nom solusinya terus nom neuron input untuk 6 inputnya untuk hidden layernya 150-50, terus outputnya itu 16 untuk hidden
Untuk activation-nya kami gunakan dulu. Untuk activation output-nya menggunakan softmax. Terus bisa activation softmax. Lesson selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu population vectors. Sini kita mengubah populasi menjadi sebuah vektor. Kemudian untuk inisial populasi kita mengambil dari populasi vectors yang sudah kita buat sebelum. Dan number parents mating kita mengisinya jumlah 4. Kemudian number generasi kita menguji 200. Kemudian persen jumlahnya 10. Yaitu presentasi yang akan melakukan mutasi. Kemudian yaitu SSS crossover type kemudian mutation type tapi kemudian keep parent kita menunjukkan semua parent untuk mungkin kita buat GA instance yaitu operasi untuk membuat genetik algorithm dengan parameter seperti 6 generation, 6 parents mating, initial population, fitness function, mutation percent chance, parent selection type, crossover type, mutation type, parents, dan on generating yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian kita jalankan GA instance. Lalu kita juga buat grafik dari GA instance. Lalu kita tampilkan base solution parameter, base solution fitness value, dan base solution dari indeksnya. Dan kita tampilkan juga base solution dari sampai mana? Base solution dari base fitness value. Kemudian kita lakukan prediksi dari data outputnya. Kemudian kita menghitung jumlah yang salah, jumlah benar, dan akurasinya. Untuk hasilnya nanti seperti ini, ada generation, fitness, dan change atau perubahan dari fitness sebelumnya. Grafiknya coba mas. Ini adalah grafik perbandingan dari generasi dan fitness. Semakin banyak generasi, maka fitnessnya akan semakin tinggi. Kemudian untuk hasil akhirnya, yaitu classification akurasi, kami mendapat nilai sebesar 95,3. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah dan kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.